Oke, halo sobat Lamun, balik lagi dengan gua Kristen tapi nggak biru. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Yang dimana kali ini saya akan membahas sebuah film Indonesia terbaru, yang dimana film ini diambil dari sebuah novel karya Len Liu yang berjudul sama, yaitu Rumah Untuk Ellie. Film ini berkisah tentang kehidupan seorang anak perempuan yang dimana ia hidup bersama keempat kakak beserta ayahnya, namun kehidupannya tidak seindah apa yang orang bayangkan. Namun sebelum itu, jika kalian suka dengan konten-konten seperti, jangan lupa untuk tekan subscribe aja agar kalian mendapatkan updatean film yang sangat menarik selanjutnya. Oke, baiklah sobat Lamun, kita langsung saja gaskan ke videonya. Kamu bukan anak saya. Film akan berfokus kepada seorang anak kecil perempuan yang bernama Ellie, yang dimana ia hidup bersama keempat kakaknya beserta ayahnya. Walaupun ia seorang perempuan sendiri di keluarga tersebut, namun keberadaannya seperti anak yang tidak diinginkan. Selamat pagi. Dimana terlihat ketika Ellie akan bergabung, malahan semua kakak-kakaknya pergi meninggalkannya. Bahkan lebih parahnya, kakaknya Rendra menempelkan ketel panas ke tangan Ellie. Bukannya meminta maaf, ia malah memarahi Ellie. Dan bukan hanya Rendra, Kak Dipta pun sangat ketus menjawab Ellie ketika ia meminta agar nebeng ke sekolahannya. Gara-gara gue boncengin anak yang bikin sial sekeluarga. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Sam menyuruh Ellie untuk berjalan kaki padahal mereka satu sekolahan. Apakah yang sebenarnya terjadi sampai-sampai Ellie diperlakukan seperti itu? Bukannya ia mendapatkan kasih sayang dari kakak-kakak laki-lakinya dan ayahnya, ia malah mendapatkan cemoohan dan siksaan. Dan inilah Rumah Untuk Ellie tahun 2025, yang kemudian scene pun akan mundur ke 15 tahun sebelum semuanya berubah, dimana pada saat itu Ellie belum lahir. Dan seperti ibu-ibu konvensional lainnya, ibunya pun selalu membacakan buku cerita kepada anak-anaknya. Namun tak lama dari itu, ibunya pun mendapatkan telepon dari atasannya sehingga cerita pun akan dilanjutkan oleh pengasuh mereka. Dan ternyata di sini ibunya pun diberikan tugas untuk meliputi sebuah negara yang sedang konflik, yang dimana ayahnya pun mencoba untuk melarang ibunya pergi dikarenakan sangat berbahaya di sana. Dikarenakan istrinya bebal, ia pun tidak mendengarkan perkataan suaminya tersebut. Yang kemudian ia pun berpamitan kepada Rendra dan Dipta. Yanla, ya Bu, titip anak-anak ya. Namun setelah beberapa bulan ibunya berangkat, tiba-tiba ada sebuah berita yang memberitakan bahwa Wartawati seniornya yakni Sana Said tewas pada hari Minggu 23 Desember 2007. Yang kemudian akibat kepergian istrinya, ia pun memutuskan untuk menikahi pengasuh anaknya yang bernama Gianla. Lalu dari hasil pernikahan mereka lahirlah seorang putri yang diberi nama Ellie. Lalu kemudian scene pun berpindah lagi ke 14 tahun setelahnya, yang dimana dulunya Ellie pun disayangi oleh seluruh anggota keluarganya. Namun pada saat itu ketika ia sedang diantarkan pergi oleh ibunya ke sebuah tempat, di sini Ellie pun membuat sebuah video vlog yang memperkenalkan anggota keluarganya. Namun pada saat itu kedua kakaknya pun bersikap ketus kepada Ellie, sehingga Ellie pun mengajak ibunya untuk membuat video vlog. Sehingga yang terjadi dan terjawab sudah apa yang menyebabkan keluarganya berubah kepada Ellie. Dan setelah kepergian Gianla juga, ayahnya menjadi seorang pemabuk berat. Bahkan Rendra pun sangat membenci Ellie atas kejadian yang menimpa ibunya Gianla. Dan sejak saat itu juga bisnis ayahnya menurun sehingga ayahnya pun hanya berdiam diri di dalam rumah saja. Sementara itu di sekolah, Ellie pun mencoba untuk menyapa Nata, kakaknya yang berada di bawah. Namun hal tersebut pun dilihat oleh perempuan yang sangat menyukai Nata yang bernama Najwa beserta ketiga geng cabenya. Sementara itu di kelas, Ellie membahas perihal pekerjaan kelompok yang akan dia lakukan dengan Aji dan Selena. Lo nih tinggal di rumah lo kan? Lo ngerasa nyaman gak? Hingga singkat cerita malam pun poek. Yang kemudian di sini Aji pun menawarkan tumpangan kepada Ellie, di mana Aji juga ternyata mengetahui bahwa Nata dan Sadewa adalah kakak kandung dari Ellie, dan ia pun berjanji akan menyimpan rahasia tersebut. Dikarenakan hari sudah larut malam dan susah untuk mencari kendaraan umum, Ellie pun mau tidak mau menerima tumpangan dari Aji. Sementara itu di rumah, ayahnya pun mendapatkan kabar buruk perihal keuangan dari perusahaannya. Ditambah lagi di luar ia melihat Ellie yang diantarkan pulang oleh teman cowoknya. Sehingga Maaf ya.
Tanpa mendengarkan penjelasan terlebih dahulu, ia pun langsung memarahi Ellie habis-habisan. Bahkan semua kakak laki-lakinya pun tidak ada yang peduli kepada Ellie saat di rumah. Sumpah sih guys, ini asli anjir nyesek banget filmnya. Dan bahkan ketika akan keluar saja Ellie tidak dianggap di keluarga tersebut. Yang kemudian Ellie pun mengikuti mereka ke pemakaman ibunya dan bercerita kepada ibunya. Mama Ayah sekarang rasanya semakin hari semakin gak nyaman. Lalu untuk pertama kalinya di keesokan harinya, Ellie pun diajak Nata untuk bergabung menuju sekolah bersama. Namun sesampainya di sekolah, hal tersebut pun dilihat oleh Najwa beserta geng cabenya. Yang kemudian Ellie pun langsung dilabrak dan disuruh untuk menjauhi Nata oleh Najwa. Singkat cerita, pada sore harinya turun hujan deras, yang dimana Aji pun menawarkan tumpangan kepada Ellie kembali. Lagi dan lagi hal tersebut pun harus dilihat oleh anggota keluarganya. Ellie, lu mau jadi cewek apa? Sementara itu di sekolah, sahabatnya Selena pun menanyakan perihal keadaan Ellie sekarang, yang dimana ia sangat mencurigai keadaan rumah yang ditempati Ellie sekarang. Dan untuk pertama kalinya Ellie pun menceritakan semuanya kepada sahabatnya. Gue boleh peluk lo, Sal. Sementara itu di rumah, keadaan perusahaan ayahnya pun semakin chaos dan hampir bangkrut. Dan di sini ayahnya juga menyalahkan Ellie perihal masalah pekerjaannya tersebut. Dan ia juga selalu mengungkit perihal kematian ibunya yang disebabkan oleh video yang dibuat Ellie. Lalu singkat cerita, di keesokan harinya lagi dan lagi Najwa beserta geng cabenya pun mengganggu Ellie. Yang dimana mereka pun menuangkan cabai ke dalam mangkok bakso milik Ellie. Namun untungnya tak lama dari itu Aji pun datang dan langsung membela Ellie di hadapan semua orang. Lo habis dibully ya? Enggak, mereka cuma duduk aja kok. Dan anjir miris banget sih ini. Kedua kakaknya hanya bisa terdiam ketika Ellie dibully. Namun ketika di UKS, Nata pun menghampiri Ellie dan meminta maaf perihal kejadian di kantin. Dan ternyata Nata dan Sam pun malu untuk mengakui Ellie ketika berada di sekolah. Abang kan masih kakaknya Ellie. Lalu setelah itu Ellie pun menuju laboratorium untuk menyelesaikan pekerjaan sekolahnya. Namun akibat dari korsleting tersebut membuat lab sekolah pun harus terbakar. Yang kemudian pada malam harinya ayahnya pun memarahi Ellie dikarenakan penyebab dari kecelakaan tersebut ialah Ellie dan ia harus mengganti seluruh kerugian di sekolah. Dan tak cukup dari itu, ayahnya pula mengurung Ellie di dalam gudang rumahnya. Sementara itu di sisi lain, Nata pun menanyakan kepada Sam tentang keberadaan Ellie sekarang. Lalu setelah mengetahuinya, Nata pun langsung bergegas ke gudang dan meminta maaf kepada Ellie bahwa ia tidak bisa melakukan apa-apa untuknya. Yang kemudian Nata pun langsung menyuruh Ellie untuk keluar dan membersihkan badannya. Lalu kemudian Ellie pun mulai bercerita di makam ibunya perihal ayah dan beserta kakak-kakaknya yang bersikap kasar kepadanya. Dan bahkan sekarang rumahnya berubah menjadi seperti neraka untuknya. Yang kemudian Ellie pun memutuskan untuk pulang melalui rel kereta. Namun tiba-tiba yang terjadi, dan tak disangka ada seseorang yang memviralkan video kejadian Ellie di rel. Yang dimana video viral Ellie pun telah sampai kepada kedua kakaknya. Dari kejadian tersebut, pada malam harinya Ellie pun dimarahi oleh Kak Dipta. Di sini Ellie hanya bisa diam dan menunduk saja. Lalu di keesokan harinya Ellie pun berangkat sekolah bersama kakak-kakaknya dikarenakan Nata yang mengajaknya. Namun hal tersebut pun membuat Najwa semakin geram kepada Ellie, yang kemudian secara terang-terangan ia pun melabrak Ellie di sekolahan. Bahkan bukan cuma itu, ia pun mulai menghina almarhum ibu Ellie. Dan iya, di sini Najwa beserta geng cabenya pun memutarbalikan fakta, di mana seolah-olah Ellie yang melakukan pembulian kepada mereka. Dan bagoynya pihak sekolah pun mempercayai mereka dong. Klik. Tahu cuma itu, Nata yang awalnya peduli pun mulai memarahi Ellie karena tingkah lakunya di sekolah. Sepulang sekolah, Ellie pun tidak berani pulang ke rumahnya dikarenakan takut dimarahi oleh ayahnya karena hal tersebut. Lalu di sana Ellie pun mulai membayangkan tentang keberadaan ibunya yang selalu mendengarkan ceritanya. Dan iya, pada malam harinya Ellie pun kena marah kembali oleh ayahnya karena masalah tersebut. Kamu bukan anak saya.
Dan bahkan pada malam itu ayahnya pun malah tega mengusir Ellie dari rumah. Sementara itu di tempat yang berbeda, kedua sahabat Ellie pun menghampiri kedua kakak dari Ellie, yang dimana mereka berdua pun memberikan bukti rekaman video bahwa Najwa lah yang selama ini telah membuli Ellie. Lalu kemudian setelah mendengar hal tersebut, Nata dan Sam pun langsung bergegas menuju rumahnya dan langsung memberikan bukti video kepada Kak Dita bahwa Ellie selama ini tidak bersalah. Yang kemudian Nata pun menanyakan perihal keberadaan Ellie kepada kedua kakaknya. Namun di sini Nata pun dibuat kecewa karena kedua kakaknya tidak ada yang membela Ellie ketika diusir dari rumah oleh ayahnya. Mau gimana pun juga dia masih keluarga kita, Mas. Sementara itu di tempat yang berbeda, Ellie pun mulai diganggu oleh seorang om-om. Dan alhamdulillahnya tak lama dari itu kakak-kakaknya pun datang mencoba untuk menolongnya. Namun naasnya Kak Dita pun harus tertusuk oleh salah satu preman yang membawa pisau. Sehingga Kak Dita pun harus mendapatkan transfusi darah. Ellie yang mendengarnya pun ia bersedia untuk menjadi donor dari Kak Dita tanpa memperdulikan kondisi tubuh beserta umur Ellie sekarang. For your information ya, jika pendonor itu minimal usianya 17 tahun ke atas. Ayahnya yang mendengar itu pun sedikit menyesali sikapnya kepada Ellie selama ini. Yang kemudian dengan berat hati ayahnya pun menyetujui tentang persyaratan pendonoran tersebut. Yang kemudian mereka berdua pun langsung dibawa ke ruangan operasi. Yang kemudian tak lama dari itu suster pun datang dan mengabari bahwa operasinya berjalan dengan lancar. Namun di sini ketika Nata mengecek ruangan Ellie pun tidak berada di sana, sehingga Nata pun menjadi panik. Yang kemudian Shin pun memperlihatkan Ellie yang akan kabur dari rumah sakit dan meninggalkan seluruh keluarganya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Sam dan Nata pun sangat menyesali perihal perbuatannya kepada Ellie. Lalu kemudian Ellie pun ditemukan sudah tewas dan langsung dimakamkan oleh pihak keluarganya. Dan film pun ditutup dengan penyesalan Nata dikarenakan ia tidak bisa melindungi adiknya. Oke baiklah Sobat Lamun, bagaimana film ini sangat menyentuh hati sekali bukan? Nilai yang dapat kita ambil dari film ini ialah ketika kita belum bisa memberikan fasilitas yang terbaik untuk anak kita, minimal kita bisa memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram ketika anak kita pulang ke rumah. Oke baiklah Sobat Lamun, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe. Bye bye.